Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha mengangkat derajat hamba-hambanya yang bersabar. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia yang tetap rendah hati meskipun terus-menerus dihina oleh kaumnya sendiri. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya memulai dengan satu ayat yang menjadi pengingat luar biasa bagi jiwa yang sedang terluka. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Di tangan MU segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran, 26. Ayat ini adalah pelipur lara. Ia menyadarkan kita bahwa bukan manusia yang memuliakan atau menghinakan seseorang, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa sering kita merasa runtuh hanya karena ucapan manusia? Kita merasa tak berharga hanya karena penilaian orang di sekitar kita? Hari ini, kita akan belajar tentang sesuatu yang berat, ikhlas. Bukan ikhlas karena kehilangan harta atau jabatan, tapi ikhlas ketika harga diri kita diinjak-injak, ketika kita dihina, diremehkan, bahkan oleh orang-orang yang semestinya paling memahami kita, keluarga, teman, atau rekan kerja. Mengapa ini penting? Karena hampir semua dari kita, kalau bukan semua, pernah mengalaminya. Dalam rumah, kita dianggap remeh karena latar belakang pendidikan. Di tempat kerja, suara kita tak pernah didengar karena status kita dianggap lebih rendah. Dalam pergaulan, kita jadi bahan olok-olok hanya karena cara kita berpakaian, berbicara, atau memilih jalan hidup yang berbeda. Dan yang paling menyakitkan, seringkali luka itu tak terlihat, tak berdarah, tapi mengendap lama dalam jiwa. Maka dalam video singkat ini, kita akan belajar bersama bagaimana agar hati kita tetap bersih saat orang lain mengotori kita dengan hinaan, bagaimana agar kita tetap berdiri tegak, tidak karena sombong, tapi karena kita tahu, harga diri kita bukan ditentukan oleh komentar manusia, melainkan oleh pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kita akan melangkah bersama, bukan hanya memahami makna ikhlas, tapi juga belajar bagaimana menjadikannya cahaya yang menenangkan hati dalam menghadapi hinaan dan penolakan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada yang lebih menyakitkan daripada diremehkan oleh orang terdekat. Bukan oleh orang asing, bukan oleh orang yang tak kita kenal, tapi oleh mereka yang setiap hari ada dalam hidup kita, yang suaranya paling kita dengarkan, yang matanya paling kita cari ketika ingin dimengerti. Bayangkan seorang anak laki-laki yang tumbuh dengan penuh semangat. Ia belajar sungguh-sungguh, ingin membanggakan orang tuanya. Tapi setiap kali ia bercerita tentang mimpinya, yang ia dengar hanya, "Ah, kamu siapa? Sudahlah, mimpi tinggi nggak cocok buat kamu." Bahkan ketika ia berusaha menunjukkan hasil kerjanya, ia hanya mendapat tatapan sinis dan cibiran. "Begini saja kamu bangga? Coba lihat si A, jauh lebih hebat." Hatinya runtuh. Semangatnya perlahan padam. Ia mulai bertanya-tanya dalam diam, "Apa aku memang tidak berharga?" Dan, sahabatku, itu bukan kisah satu orang. Itu kisah kita semua, dengan versi masing-masing. Ada yang diremehkan karena pendidikannya. Ada yang dihina karena pekerjaannya. Ada yang dipandang sebelah mata karena pilihan hidupnya yang sederhana, padahal ia sedang berjuang sekuat tenaga. Dan ya, itu menyakitkan. Tak ada yang salah dengan merasa sedih, kecewa, bahkan terluka. Itu manusiawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hati bukan hanya untuk bahagia, tapi juga untuk merasakan luka, agar kita belajar, agar kita makin peka, agar kita bisa bertumbuh. Tapi di titik itu juga, kita diuji. Apakah kita akan membalas hinaan dengan amarah? Ataukah kita akan memilih jalan yang lebih tinggi? Jalan sabar, jalan ikhlas, dan jalan yang mengharap pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia? Sahabatku, rasa sakit karena diremehkan memang nyata. Tapi ingat, cara kita menyikapinya akan menentukan siapa diri kita sebenarnya. Kita bukan apa kata orang. Kita adalah apa yang kita tanamkan dalam hati dan kita buktikan dengan amal.
Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat manusia memandang rendah kita, tak jarang hati ini ingin membuktikan. Kita ingin mereka tahu bahwa kita juga bisa. Kita juga hebat. Tapi mari sejenak kita berhenti dan bertanya dalam hati, siapa sebenarnya yang layak menilai kehormatan kita? Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 26, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Di tangan MU segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini adalah pengingat besar bahwa kehormatan bukan sesuatu yang bisa ditentukan oleh manusia. Bahkan seluruh dunia boleh saja mencibir. Tapi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kemuliaan bagi seorang hamba, maka tak ada satupun makhluk yang bisa menjatuhkannya. Dan dalam sebuah hadits riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi melihat kepada hati dan amal kalian. Coba renungkan sejenak. Banyak orang bangga dengan penampilan, sibuk menjaga citra, mengejar pujian. Padahal yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala justru hati dan amal. Bukan wajah, bukan jabatan, bukan saldo rekening. Itulah bedanya pandangan manusia dan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia memuliakan siapa yang terlihat hebat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan siapa yang hatinya bersih, yang sabar ketika diuji, dan yang tetap istiqomah meskipun tak pernah disanjung. Sahabatku, mungkin kita pernah dianggap remeh karena hidup kita sederhana. Mungkin kita tak dikenal, tak dianggap, bahkan tak dihargai. Tapi percayalah, selama kita menjaga hati dan amal kita, selama kita tetap berjalan dalam ketaatan, maka kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu lebih dari cukup. Jangan ukur harga dirimu dengan timbangan manusia, karena manusia bisa salah lihat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu isi hati. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas adalah salah satu ibadah hati yang paling mulia, tapi juga paling berat. Apalagi ketika ikhlas itu harus hadir di tengah luka. Luka karena dihina, diremehkan, direndahkan oleh orang lain. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa belajar ikhlas di tengah kondisi seperti itu? Mari kita bahas bersama dengan perlahan, setahap demi setahap. Sadari bahwa hinaan bukan cermin nilai dirimu. Apa yang orang katakan tentangmu, itu tidak selalu benar. Seringkali, hinaan lahir dari hati yang iri, dari mata yang tak mampu melihat kebaikan. Maka jangan biarkan mulut orang lain menjadi cermin untuk melihat dirimu sendiri. Nilaimu tidak berkurang hanya karena ada yang merendahkanmu. Seperti emas, tetap berharga meski diinjak-injak. Bahkan lebih murni ketika dibakar. B. Latih hati untuk tidak bergantung pada pujian atau penilaian manusia. Salah satu sebab kita mudah terluka adalah karena terlalu berharap dipuji. Ingin diakui. Padahal pujian dan cacian manusia tidak pernah tetap. Hari ini mereka sanjung, besok mereka bisa menjatuhkan. Latih hati agar hanya berharap ridha dari satu zat saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia ridha, maka tak masalah jika seluruh dunia mencaci. C. Doakan mereka yang menghina, bukan dendam. Ini memang berat. Tapi inilah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat dihina, beliau tidak membalas dengan amarah, tapi dengan doa. Bahkan ketika dilempari batu di Taif, beliau berkata, Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena mereka tidak tahu. Doa seperti ini bukan tanda kelemahan, tapi kekuatan luar biasa. Karena hanya hati yang lapang dan besar yang bisa mendoakan orang yang menyakitinya. D. Fokus memperbaiki diri dan amal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan habiskan waktu membalas hinaan. Jangan habiskan energi membuktikan diri di mata manusia. Arahkan semua usahamu untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar Dia yang angkat derajatmu. Biar Dia yang membela kehormatanmu. Ingat firman-Nya dalam Quran Surat Ali Imran 26. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. Kita tak perlu menjilat untuk diangkat.
dan tak perlu membalas untuk dimuliakan. Jadikan hinaan sebagai bahan muhasabah, bukan luka yang menetap. Terkadang, hinaan memang menyakitkan, tapi bukan berarti tak bisa jadi pelajaran. Gunakan itu untuk merenung. Apakah benar ada kekurangan dalam diriku? Apakah ini teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar aku lebih baik? Jika ya, maka perbaiki. Tapi jika tidak, maka ikhlaskan. Karena tidak semua omongan perlu dijadikan beban. Ada yang cukup dilepaskan, agar hati tetap ringan melangkah. Sahabatku, ikhlas bukan tentang membiarkan orang seenaknya merendahkan kita, tapi tentang bagaimana hati kita tetap bersih dan kuat meski dilukai. Tentang bagaimana kita tetap berjalan lurus, meski banyak yang ingin menjatuhkan. Ikhlas adalah ketika kita berkata dalam hati, cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu siapa aku sebenarnya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika hati kita disakiti oleh hinaan dan penolakan, seringkali kita merasa sendirian. Kita berpikir, mengapa aku? Mengapa harus aku yang diremehkan? Tapi mari kita ingat satu sosok paling mulia dalam sejarah manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, manusia yang paling jujur, paling amanah, paling lembut dan penuh kasih, justru dihina, dicaci, bahkan difitnah oleh kaumnya sendiri. Kaum Quraisy menyebut beliau gila, dukun, penyihir. Mereka lemparkan kotoran ke punggung beliau saat sedang sujud. Mereka lempari batu hingga berdarah. Tapi apa balasan beliau? Bukan kemarahan, bukan dendam. Yang keluar dari lisan beliau adalah doa. Ya Allah, ampunilah kaumku, karena mereka tidak tahu. Sahabatku, jika manusia semulia beliau saja diuji dengan hinaan, apalagi kita? Tapi lihat bagaimana beliau menyikapinya, dengan kesabaran, dengan akhlak, dengan kasih sayang yang tak lekang oleh luka. Tak hanya beliau, para sahabat juga memiliki kisah serupa. Bilal bin Rabah, seorang budak hitam dari Habsyi. Ia disiksa, dijemur di padang pasir, dadanya ditindih batu besar hanya karena ia bersaksi, Ahad, Ahad. Tapi tak pernah terucap keluhan dari lisannya. Ia tak melawan dengan kemarahan, tapi dengan keteguhan. Dan lihatlah, namanya kini harum sepanjang zaman, lebih tinggi dari para penghinanya. Atau Imam Syafi'i, ulama besar yang ilmunya tak terhitung manfaatnya. Pernah dicaci oleh seseorang dengan kata-kata yang menyakitkan. Tapi apa balasan beliau? Beliau justru tersenyum dan berkata, jika itu benar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuniku. Jika tidak, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunimu. Sahabatku, mereka bukan tidak sakit, tapi mereka tahu, kemuliaan bukan berasal dari membalas hinaan, melainkan dari menjaga akhlak dan keikhlasan. Mereka telah membuktikan, saat manusia merendahkanmu, engkau tetap bisa tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal hatimu tetap bersih dan sabar. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita telah berjalan bersama menyusuri satu pelajaran penting dalam hidup, ikhlas saat dihina dan diremehkan. Kita mulai dari kenyataan bahwa dihina itu menyakitkan, apalagi jika datang dari orang-orang terdekat. Tapi kita belajar bahwa kehormatan sejati tidak ditentukan oleh manusia, melainkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajak untuk menyadari bahwa hina bukan berarti hina di sisinya, dan pujian manusia tak menjamin kemuliaan yang hakiki. Kita juga belajar untuk mendoakan, bukan membalas, serta menjadikan luka sebagai bahan muhasabah, bukan sebagai alasan untuk putus asa. Dan kita sudah menyaksikan teladan agung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sahabat-sahabat beliau, dari para ulama, yang tetap sabar, tetap mulia, meski dilukai berkali-kali. Kini, izinkan saya menutup dengan sebuah kalimat yang semoga menguatkan hatimu. Saat dunia meremehkanmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengangkatmu setinggi-tingginya. Maka fokuslah pada pandangannya, bukan pada pandangan manusia. Jangan biarkan ucapan mereka menjatuhkan langkahmu. Jangan biarkan hinaan mereka membungkam cahaya dalam dirimu. Teruslah melangkah. Teruslah memperbaiki diri.
Karena yang menilai kita bukan dunia, tapi Zat yang menciptakan dunia ini. Jika video ini menyentuh hatimu, atau jika engkau pernah mengalami kisah serupa, silakan berbagi di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menjadi penguat bagi saudara-saudara kita yang lain. Kita saling menguatkan, karena kita semua sedang belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.